Cara berdakwah Habib Muhammad Rizik Syihab, LC, MA, PhD, DPMSS memiliki warna tersendiri. Ia memilih jalan berbeda dengan Habib dan ulama lainnya dalam menyiarkan ajaran agama Islam. Sikap keras dan tegasnya kadang ia pertontonkan dalam aksi jalanan dengan Front Pembela Islam, FPI. Pria yang lahir di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada tanggal 24 Agustus tahun 1965 ini, adalah anak kelima dari 5 bersaudara pasangan Hussein Syihab dan Sidah Alatas. Kedua orang tuanya merupakan orang Betawi keturunan Hadrami. Pada tahun 1966, saat usia Habib Rizik baru berusia 11 bulan, ayahnya wafat. Sejak saat itu, Rizik diasuh oleh ibunya sendiri. Meskipun ditinggalkan ayahnya, Rizik tetap mendapatkan bimbingan dari sang ibu dan ustadz di masjid tempat ia mengaji. Sebagai orang tua tunggal, ibunya yang bekerja sebagai penjahit pakaian dan perias pengantin juga sangat memperhatikan pendidikan agama Rizik. Tak heran, meskipun tidak masuk pondok pesantren, pemahaman Rizik mengenai agama sangat menonjol dibandingkan teman-temannya saat itu. Rizik sendiri memilih sekolah dasar hingga menengah di lembaga pendidikan umum. Riwayat pendidikan beliau adalah SD Negeri 1 Petamburan, Jakarta. Kemudian, setelah lulus dari sekolah dasar pada tahun 1975, pada tahun 1976 Rizik melanjutkan pendidikannya ke SMP 40 Pejompongan, Jakarta Pusat. Namun karena jarak sekolah dengan rumahnya di Petamburan cukup jauh, ia kemudian dipindahkan ke sekolah yang relatif lebih dekat dengan tempat tinggalnya, yakni SMP Kristen Bethel Petamburan, dan lulus pada tahun 1979. Dirinya kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 4 Jakarta di Gambir, namun lulus dari Islamic Village Tangerang pada tahun 1982. Setelah lulus dari SMA, yakni pada tahun 1983, Rizik mengambil kelas bahasa Arab di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Lipia. Namun setelah setahun menempuh pendidikan, dirinya mendapat tawaran beasiswa dari Organisasi Kerjasama Islam, OKI, untuk berkuliah di Arab Saudi. Ia mengambil jurusan studi agama Islam, Fikih dan Ushul Fikih, King Saud University, Riyadh, Arab Saudi. Dirinya lulus pada tahun 1990 dengan meraih predikat cum laude. Kemudian ia sempat meneruskan ke Universitas Islam Internasional Antarbangsa, Malaysia meskipun tidak sampai selesai, karena alasan biaya. Ia pun kemudian kembali ke Indonesia. Setelah beberapa tahun, akhirnya ia mampu melanjutkan pendidikannya di Universitas Malaya, pada bidang syariah, dan berhasil meraih gelar Master of Arts, MA, pada tahun 2008, dengan tesis yang berjudul Pengaruh Pancasila Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2012, Habib Rizik kembali melanjutkan program pendidikan doktor dalam program dakwah dan manajemen di Fakultas Kepemimpinan dan Pengurusan Universitas Sains Islam Malaysia. Dirinya telah menyelesaikan program S3-nya dan meraih gelar doktor pada tanggal 15 April tahun 2021 saat ia masih mendekam di penjara. Disertasi beliau berjudul Perbedaan Asal dan Cabang Ahlus Sunnah wal Jamaah, di bawah pengawasan Profesor Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni dan Dr. Ahmed Abdul Malek di Nigeria. Berbekal ilmu yang dimilikinya, pada tahun 1992, Habib Rizik mulai mengabdi ke masyarakat dengan menjadi penceramah dan pengajar di majelis taklim dan masjid. Seiring aktivitasnya, ia juga aktif di organisasi sebagai anggota di Jamiat Khair, organisasi Islam untuk kalangan Arab Indonesia. Di organisasi ini pula, dirinya diangkat sebagai Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Jamiat Khair, Jakarta, sampai tahun 1996. Selain itu, Rizik juga diberi amanah sebagai anggota Dewan Syariat BPRS Taqwa, Tangerang, pembina sejumlah majelis taklim Jabotabek, dan Presiden Direktur Markas Syariah. Seiring perjalanan dakwah dan problematikanya, Habib Rizik Syihab dan beberapa habib serta ulama mendirikan organisasi Front Pembela Islam, FPI. Organisasi ini untuk pertama kali dicetuskan di kediamannya, yakni Petamburan, Jakarta,
dan dideklarasikan di Pondok Pesantren Al-Um, Ciputat, Tangerang pada tanggal 17 Agustus tahun 1998. FPI memiliki visi dan misi untuk menerapkan syariat Islam secara kafah, di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah dan pengamalan jihad. Selain beberapa kelompok internal yang disebut sebagai sayap juang, Front Pembela Islam juga memiliki kelompok Laskar Pembela Islam, kelompok paramiliter yang dianggap kontroversial karena melakukan sweeping atau razia, terutama di bulan Ramadan, terhadap kegiatan-kegiatan maksiat seperti prostitusi, perjudian, dan tempat hiburan malam yang dianggap dapat mengganggu kehikmatan ibadah puasa umat muslim dan kesucian bulan Ramadan. Sejak berdirinya FPI, nama Habib Rizik dikenal luas sebagai pendiri, ketua umum sekaligus imam besar. Sepak terjangnya bersama dengan FPI seringkali menuai polemik. Berbagai pro dan kontra di antara masyarakat selalu bersaut-sautan. Pembawaan Habib Rizik yang sangat berani pernah menyeretnya ke ranah hukum. Beberapa kali ia berurusan dengan kepolisian, tak membuatnya kapok dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Pada tanggal 20 April tahun 2003, Rizik ditahan karena dianggap telah menghina Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui dialog di stasiun televisi SCTV dan Trans TV, ia divonis 7 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli tahun 2003. Kemudian pada tanggal 30 Oktober tahun 2008, dirinya divonis 1,5 tahun penjara, terkait kerusuhan pada tanggal 1 Juni di Monas, karena terbukti secara sah menganjurkan orang lain dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama untuk menghancurkan barang atau orang lain. Pada tanggal 13 November tahun 2015, Rizik kembali menjadi sorotan saat diundang ceramah oleh Bupati Purwakarta di kota tersebut. Saat berceramah, Rizik memplesetkan kata sampurasun menjadi campur racun. Dalam bahasa Sunda, sampurasun bisa diartikan sebagai salam hormat dan doa. Atas kejadian ini, dirinya dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat, yang diinisiasi oleh Angkatan Muda Siliwangi Jawa Barat ke Polda Jawa Barat atas tuduhan penghinaan dan pelecehan terhadap budaya Sunda. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2016, Ketua Partai Nasional Indonesia Marhainisme, yang juga putri dari Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri melaporkan Rizik ke Bareskrim Polri karena dianggap telah menghina Pancasila dan Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Sedangkan Pancasila Piagam Jakarta, ketuhanan ada di kepala. Ia semakin berani tampil terdepan saat terjadi kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama, alias Ahok. Ia bersama dengan habaib, alim ulama, asatis, dan ribuan umat Islam melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden pada tanggal 4 November tahun 2016. Mereka menuntut keadilan penetapan hukum dan penahanan terhadap Ahok. Kemudian pada tanggal 26 Desember tahun 2016, Rizik diperkarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia, PMKRI, atas tuduhan penistaan agama karena telah berkata, kalau Tuhan beranak, bidannya siapa? Selanjutnya pada tanggal 12 Februari tahun 2017, dirinya dilaporkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar, Raden Prabowo Argo Yuwono atas tuduhan penghinaan terhadap profesi Hansip, karena telah berkata, di Jakarta, Kapolda mengancam akan mendorong Gubernur BI untuk melaporkan Habib Rizik. Pangkat Jenderal Otak Hansip dan sejak kapan Jenderal Bela Palu Arit, jangan-jangan ini Jenderal enggak lulus Litsus. Pada bulan Februari tahun 2017, tersiar rumor adanya percakapan pornografi antara Rizik dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein beserta foto-foto panas Firza di WhatsApp. Pada tanggal 29 Mei tahun 2017, Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Pada tanggal 29 September tahun 2017, Rizik dicekal saat akan meninggalkan Arab Saudi, karena visanya sudah habis. Kemudian pada tanggal 24 Juni tahun 2021, Habib Rizik telah divonis 4 tahun penjara oleh Hakim Hadwanto setelah disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, atas kasus berita bohong terkait hasil tes swab RS UMI Bogor.
Selain kontroversinya, Habib Rizik juga pernah mendapatkan penghargaan. Pada tanggal 19 Maret tahun 2009, dirinya dinobatkan oleh Sultan Sulu sebagai Mufti Agung Kesultanan Sulu Darul Islam, dengan gelar Datu Paduka Maulana Syari Sulu, yang disingkat DPMSS. Tidak hanya itu, dirinya juga telah berhasil menuliskan beberapa buku. Di antara judul buku yang telah ditulis Habib Rizik Syihab adalah Hancurkan Liberalisme, Tegakkan Syariat Islam, pada tahun 2011. Wawasan Kebangsaan menuju NKRI Bersyariat, pada tahun 2012. Dan Dialog FPI, Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Rizik Syihab memiliki istri bernama Syarifah Fadlun Yahya, yang telah dinikahinya sejak tanggal 11 September tahun 1987. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 7 orang anak, yang bernama Rufaidah Syihab, Humaira Syihab, Zulfa Syihab, Najwa Syihab, Mumtaz Syihab, Fairuz Syihab, dan Zahra Syihab. Rizik adalah seorang Habib atau Sayyid dengan klan Syihab, yang silsilahnya dapat ditelusuri sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui Imam Ahmad Al-Muhajir. Sementara istrinya, juga merupakan keluarga Sayyid dari klan Al bin Yahya. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Terima kasih.